rezeki disyukuri bakal tambah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, la in syakartum, jika kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti bakal aku tambah. Sehat disyukuri, buat ibadah kepada Allah, Allah tambah tuh nikmat sehat. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا ربي أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل لنا زائرين بالمكة والمدينة يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله
ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua untuk almarhum Ustaz Haji Muhammad Mudakir serta seluruh dewan guru yang pernah mengisi taklim ini, Ki Haji Abdul Rauf Habib Syah Al-Jupri, kemudian Ki Haji Sabil Ar-Rasyad, Ki Haji Abdullah Syafi'i, dan yang lain-lainnya, Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Semoga Allah Ta'ala terima amal baik beliau, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita bisa bermuajahah di Masjid Jami An-Nur. Hadir Ustaz Musahwan, Ustaz Pajar, Ustaz Khaliman, Ustaz Iwan, kemudian yang mensyiarkan majlis kita bisa disimak melalui streaming, melalui YouTube oleh rekan kita, sahabat kita Ustaz Basit, Ustaz Ari. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sumbangan ilmu yang akan diserap oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir bersama kita, namun dia mengikuti melalui saluran streaming YouTube, FB, Facebook, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ilmu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai pada hadis yang ke-239. Hadis yang ke-239. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alni syakura
waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Masih di dalam beberapa hadis ke depan ini semuanya tentang doa permohonan kita kepada Allah. Sangat luar biasa kekuatan doa. Jika kita dalam hidup menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang menurut kita sulit untuk diselesaikan, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah beri solusi. Nabi itu apapun halangan, rintangan dalam dakwahnya, dia terus mendoakan orang-orang yang jahat seperti Umar ibn al-Khattab sebelum masuk Islam, kemudian Amr bin Hisham sebelum masuk Islam. Itu musuh Nabi yang paling jahatnya luar biasa. Tapi Nabi nggak pernah pesimis, terus berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam itu dengan dua Umar. Satu Umar ibn al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu panggilan bekennya Abu Jahal. Nama benernya Amr bin Hisham, nama bekennya Abu Jahal, yang kagak ada baiknya sama Nabi, yang jahatnya luar biasa sama Nabi. Kemana aja Nabi dakwah dikejar terus. Mau dibunuh lolos, mau disuap mau ditombak lolos. Tapi Nabi nggak putus asa. Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, beri kekuatan agama Islam dengan masuk Islamnya dua Umar. Doa Nabi dikabul oleh Allah. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ibnul Khattab, khalifah kedua. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar, bukan nama bapak. Kalau Umar ibnul Khattab, kalau Utsman ibnu Affan, kalau Ali bin Abi Thalib, kalau Abu Bakar As-Siddiq bukan nama orang tuanya, itu nama gelar. Kadang Bilal sholat raweh suka lupa. Khalifatur Rasulillah Abu Bakar bin Siddiq. Lupa tuh Bilal. Ngajinya jarang-jarang. As-Siddiq itu gelar orang yang benar dan yang membenarkan. As-Siddiq. Siapa yang memberi gelar? Rasulullah. Rasulullah saat pulang Isra Mi'raj, pertama cerita
ama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Muhammad, jangankan 7 lapis langit, lebih dari itu kalau engkau yang cerita, aku pasti percaya. Apa alasan Abu Bakar begitu mudah percaya sama yang dikerjakan Nabi? Karena apapun yang Nabi kerjakan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi yang Nabi lakukan itu berdasarkan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi sampaikan bukan dari hawa nafsu, anil hawa, bukan. In huwa illa wahyu yuha, kecuali semuanya itu berdasarkan bimbingan wahyu. Alasan itu yang menjadikan sahabat Abu Bakar percaya sama Nabi. Maka Nabi beri gelar dia As-Siddiq. Kalau nama bapaknya bukannya Siddiq, bukan. Guru ingat nama bapak Abu Bakar? Hah? Lupa. Iwan ingat tuan? Hah? Lupa. Ari ingat? Hah? Iya. Abu Bakar itu nama orang tuanya Abi Kuhafah. Kalau As-Siddiq gelar, nama bapaknya Abi Kuhafah. Itu sahabat yang pertama yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia percaya dengan peristiwa yang di luar nalar akal manusia. Kita biasanya lihat sapi itu kakinya 4, kambing itu umumnya kakinya 4. Tiba-tiba kita melihat ada sapi kakinya 5. Apa yang terucap dari mulut kita? Subhanallah. Maka untuk meyakinkan peristiwa Isra Mi'raj, Allah sampai meletakkan kalimat tasbih di awal ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Asra yang telah menjalankan, bi abdihi dengan hambanya. Yang namanya hamba manusia. Jasadihi, jasadnya. Waruhihi, dan ruhnya. Jadi Isra Mi'raj itu yaqazatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dalam keadaan sadar, dalam keadaan melek mata. Yaqazatan, dalam keadaan sadar. Dibawa Nabi oleh Allah dengan menggunakan kendaraan buruk. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau pakai onta 3 bulan. Ini pakai buruk, tidak hanya ke Masjidil Aqsa, tapi lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman 2 jam. Di luar nalar akal manusia. Maka untuk meyakinkan peristiwa itu kebenarannya,
Allah sampai taruh ayatnya itu di awal kalimat subhana, maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Suci dari kekurangan, suci dari berbagai macam kedustaan. Ini bukan peristiwa bohong, ini peristiwa yang sebenarnya terjadi di luar nalar akal manusia. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar karena dia percaya dengan peristiwa tersebut. Apa saja tuh Nabi dalam perjalanan yang dia lihat? Banyak. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ada yang namanya kubah. Kubah itu yang di atas masjid namanya kubah. Allah perlihatkan Nabi dalam perjalanan itu sebuah kubah. Kemudian kata Allah melalui malaikat Jibril, "Padkhuluha ya Muhammad." Maka masuklah ke dalam gua, hai Muhammad. Aina babuha, di mana pintunya? Ada di sana. Diparanin nama Nabi. Kaifa aftahu, bagaimana bukanya? Wa aina miftahu, di mana kuncinya? Kata Jibril, miftahu biyadika, kuncinya ada di tanganmu. Bagaimana bukanya? Udah dipegang tuh kuncinya. Iftah bismillah, bukalah dengan menyebut nama Allah. Nabi buka, bismillahirrahmanirrahim, terbuka. Gedenya, besarnya itu kubah. Seandainya manusia pada diri tuh di atas kubah, seperti burung manyar nemplok di atas kubah. Kayak apa gedenya? Kalau manusia aja kayak burung manyar. Setelah dibuka, kubah itu ditopang oleh 4 tiang. Di mana 4 tiang itu semuanya mengalir, ada mata air. 1 tiang ada 1 sungai. Yang pertama, mimma'in ghairi asin, ada sungai di dalam sorga, di dalam kubah tersebut, yang airnya itu tidak pernah keruh, tidak pernah berubah, jernih terus. Siapa tuh yang selalu membuat air itu jernih? Nggak ada yang nguras. Kalau kita punya akuarium, Sadiwan punya akuarium, Sadusawan punya akuariumnya. Akuarium 1 bulan aja nggak dikuras, udah nggak enak dilihat warna airnya. Ini ada sungai mimma'in ghairi asin, yang airnya itu nggak pernah keruh. Itu sungai itu diciptakan min bismi. Itu sungai diciptakan dari bacaan bismi.
Sungai yang kedua, min labanin wa asalin musaffaini syaribin. Kalau doa tarawih suka dibaca tuh musahwan. Wa min labanin wa asalin musaffaini syaribin bi aqwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alna fi hadhihi al-lailati syahri mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Itu Nabi begitu masuk lihat sungai yang airnya enggak pernah keruh, paas qainahu, maka kemudian Nabi minum air sungai tersebut. Yang kedua, sungai min labanin, itu isinya susu. Dari apa itu Allah Ta'ala ciptakan sungai yang isinya itu susu? Dari kalimat Allah. Kalau tadi yang enggak pernah keruh, mimma'in ghairi asin, dari kalimat bismi. Kalau yang airnya susu, bismillah, dari kalimat Allah. Yang ketiga, wa asalin, ada sungai yang isinya madu. Madu pahit apa manis? Manis. Kalau istri di madu, pahit. Tapi nanti di sorga, orang yang di dunia istrinya 2, 3, 4, di sana itu semuanya jadi bidadari. Masya Allah. Kalau di dunia kan istri tua suka cemburu dengan istri kedua, ketiga, keempat. Di sono nggak ada rasa cemburu. Di sono tempat kenikmatan, nggak ada rasa sakit hati, semuanya sama. Itu yang dari madu itu diciptakan oleh Allah dari kalimat Ar-Rahman. Bismillahirrahman Ar-Rahman. Allah Ta'ala ciptakan sungai yang isinya madu dari kalimat Ar-Rahman. Yang keempat, Allah Ta'ala ciptakan sungai min khamrin lazzatin lisyaribin, dari khomer. Khomer di dunia haram, nggak boleh. Kalau di sono malah Allah jadikan sebuah sungai yang isinya khomer, lazzatin, nikmat, lezat, lisyaribin, untuk diminum. Allah Ta'ala ciptakan itu minar rahim, dari kalimat ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Quran itu, isi Al-Quran itu majmu'atun fil Fatihah. Semuanya dirangkum, kandungan Al-Quran yang 30 juz ada di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian kandungan surat Al-Fatihah majmu'atun fil basmalah, ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kandungan bacaan bismillah itu majmu'atun fil ba, ada pada huruf ba. Ketika kita masih di alam ruh, udah menandatangani perjanjian dengan Sang Pencipta, itu juga menggunakan huruf ba. Alastu birabbikum qalu bala wa biyakunu ma yakunu. Dengan huruf ba itu segalanya bisa terjadi. Maka berdoa itu punya satu kekuatan yang bisa merubah. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Tadinya sulit untuk bersyukur, karena dia terus berdoa, Allah bimbing dengan permintaannya itu menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku itu yang bisa bersyukur kepadaku. Ada yang mengakui pendapatannya itu bukan rezeki dari Allah, karena memang dia boleh peras keringat. Ada yang tidak mengakui kalau yang ia miliki itu bukan dari Allah, ini dari karya hidupnya, nggak bisa bersyukur. Maka Nabi mengajarkan dalam doa, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur atas segala apa yang kita miliki, Allah bakal tambah. Bukan ditambah 3 periode, bukan. Rezeki disyukuri, bukan 3 periode, wah. Rezeki disyukuri bakal tambah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, la in syakartum, jika kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti bakal aku tambah. Sehat disyukuri, buat ibadah kepada Allah, Allah tambah tuh nikmat sehat. Waj'alni sabura, dan jadikanlah aku hamba yang bersabar. Nabi yang paling sabar katanya Nabi Ayub, sampai hidupnya terisolir karena punya penyakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya itu hancur dengan penyakit. Ada ulet-ulet dalam tubuhnya. Tapi Nabi Ayub sabar, ini penyakit dari Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila dikasih sakit akan dikasih juga sembuh. Cuman ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama. Sabar. Itu Nabi Ayub asal mau sholat, mau ibadah, itu ulet-ulet kecilnya ditaruh dulu, dia ambil. Hampura abdi badai ibadah sholat, ditaruh dulu. Dikumpulin di baskom. Ya Allah,
Selesai ibadah, kadia abdi tos ibadah dimasukin lagi. Sampai istrinya itu enggak kuat mendampingi Nabi Ayub sampai ditinggal. Jadi kalau sekarang seorang suami sakit ditinggal istri, itu teman istrinya Nabi Ayub kan. Udah nggak mau ngerawatin. Padahal enak sama-sama, enggak enak juga harus sama-sama. Waj'alni sabura, jadikan aku hamba yang bersabar. Tidak selamanya sehat, suatu ketika bakal sakit. Saat sakit itu datang, sabar. Sehat 3 bulan, sakit 3 hari, rasanya kayak 3 bulan. Padahal baru 3 hari, Wan. Tapi udah kayak 3 bulan. Memang kalau enak itu enggak terasa. Tapi kalau kagak enak itu yang terasa. Walaupun baru beberapa hari, tapi sudah begitu terasa lama. Maka minta kepada Allah untuk dijadikan hamba yang punya sifat sabar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, wahai sekalian orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Mohonlah perlindungan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar, dengan melaksanakan ibadah bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu menyertai hambanya yang sabar. As-sabru kasibri. Alhamdulillah. Wan, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru kasibri. Lakin awakibuhu ahla minal asali. Sabar itu memang pahit. Pahitnya sabar seperti pahitnya jadam. Apaan wan jadam? Ya, pokoknya pahit dah. Lakin awakibuhu, tetapi buah daripada kesabaran itu nanti bakal ada rasa ahla minal asali, bakal ada rasa yang lebih manis dibanding manisnya madu. Ada orang bekerja sebagai pencari logam emas. Dia gali terus sampai bercucuran keringat. Satu pun tanda-tanda logam emas enggak kelihatan bakal dijumpai, ditemukan. Tapi dia enggak putus asa, terus dia cari. Sekarang ini yang lagi rame di balik lumpur Lapindo ada harta karun katanya. Sekarang lagi viral, lagi rame
di balik semburan lumpur lapindo itu katanya akan muncul harta-harta karun. Jadi orang sono ini lagi pada menanti keajaiban. Kenapa itu bisa seperti itu? 2 kecamatan tertutup rumah warga dengan lumpur. Masya Allah. Dulu dia paling rendah. Dulu rel kereta itu ada di atas. Sekarang lumpur di atas. Rel kereta malah di bawah. Allah Maha Kuasa. Kalau udah dia mau, apa saja bisa. Sebuah peringatan. Ada apa di balik itu? Akan ada hikmah di balik kejadian-kejadian tersebut. Maka Nabi mengajarkan kita, waj'alni sabura, jadikan aku hamba yang memiliki sifat sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Waj'alni fi aini saghira, jadikan kami ya Allah dalam pandangan sendiri orang biasa, orang kecil, supaya tidak timbul sifat sombong. Kalau sudah timbul sifat sombong, bakal menganggap orang lain kecil. Maka itu sifat yang diajarkan Nabi dalam doa, sifat mulia agar kita ini memandang diri kita orang biasa. Orang yang tidak punya kelebihan apa-apa. Orang yang masih kurang jumlah ibadahnya. Supaya kita punya sifat rendah diri. Wa fi a'yunin nasi kabira, biarlah di mata orang lain kami dinilai orang besar, tapi biar dalam diri kami menganggap orang biasa, orang kecil, supaya tidak sombong. Maka ada orang itu enggak kelihatan, tapi dia masyhur indallah. Di sisi Allah udah sangat terkenal. Di mata manusia mastur, tertutup. Yang mana yang kita mau? Biar yang di mata Allah itu yang terkenal dengan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.